Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah, bagaimana mencetak anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah? Semua orang tua yang ada di dunia ini pasti menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang bermanfaat untuk orang tuanya juga agamanya. Karena anak menjadi penyebab bagi orang tua untuk terus mendapatkan manfaat melalui doa, manfaat lewat doa, dan amalan-amalan yang dilakukan oleh anaknya ketika orang tua mereka telah tiada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan doa anak yang soleh. Ikhwatu iman rahimakumullah, artinya adalah keturunan atau anak yang soleh dan solehah adalah harapan bagi setiap orang tua, terutama ketika orang tua mereka telah tiada. Orang tua akan terus mendapatkan manfaat dari anaknya, bukan hanya dari doa, tetapi juga amalan-amalan yang dilakukan oleh anaknya. Lalu, apa yang harus diperhatikan oleh kedua orang tua apabila kedua orang tua ingin mencetak anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah? Ada 3 faktor yang perlu diperhatikan oleh kedua orang tua ketika ingin mencetak anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Ikhwatu iman rahimakumullah, faktor yang pertama adalah doa. Tanpa doa, sangatlah tidak mungkin tujuan untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah bisa terwujud. Karena kesolihan hanya didapatkan dengan taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yahdillaha fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 178. Ikhwatu iman rahimakumullah, hidayah mutlak ada di tangan Allah. Oleh karena itu, kita harus banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa mendapatkan hidayah tersebut. Ada contoh-contoh doa yang bisa kita amalkan dan sudah dipraktikkan oleh para nabi di masa silam. Doa yang pertama adalah Rabbi habli minas salihin. Kemudian doa yang kedua adalah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Dan doa yang ketiga adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ikhwatu iman rahimakumullah, faktor yang kedua adalah orang tua harus memperbaiki diri dan menjadi soleh. Kenapa? Kalau menginginkan anak yang soleh dan solehah, orang tua juga harus memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Bukan hanya ia berharap anaknya menjadi baik, sedangkan orang tuanya sendiri masih terus bermaksiat, masih sulit untuk sholat, masih enggan untuk menutup aurat. Sa'id bin al-Musayyib pernah berkata pada anaknya, La azidanna fi sholati min ajlik. Wahai anakku, sungguh aku terus menambah sholatku ini karenamu agar kamu menjadi soleh. Ikhwatu iman rahimakumullah, dan faktor yang terakhir, faktor ketiga adalah pendidikan agama sejak dini. Allah memerintahkan pada kita untuk menjaga diri kita dan anak-anak kita dan keluarga kita dari neraka. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Ali mengatakan bahwa yang dimaksud dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 adalah addibuhum wa'allimuhum. Ajarilah adab dan agama pada mereka. Tentang perkara sholat pun diperintahkan untuk mengajak dan diajarkan sejak dini. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka, anak laki-laki dan anak perempuan. Ikhwatu iman rahimakumullah, bukan hanya sholat dan adab saja yang diajarkan oleh kedua orang tua. Hendaklah anak juga diajarkan untuk menjauhi perkara yang haram, seperti zina, berjudi, minum minuman keras, berbohong, dan perbuatan tercela lainnya. Apabila orang tua tidak bisa mengajarkannya karena kurang ilmu, sebaiknya anak diajak dan diarahkan untuk dididik di Taman Pembelajaran Al-Quran atau TPA, atau juga sebuah pesantren di luar waktu sekolahnya. Semoga kita dikaruniakan anak-anak yang menjadi penyejuk mata kedua orang tuanya, menjadi qurrata a'yun bagi kedua orang tuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.